Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabatku Islam? Semoga selalu Allah berikan sehat lahir dan kesehatan iman ya. Sahabat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan laki-laki dan perempuan dengan saling berpasang-pasangan. Selain laki-laki dan perempuan, Allah tidak menciptakan manusia dengan jenis kelamin lainnya. Namun saat ini begitu marak perilaku menyimpang, di mana rasa suka bukan lagi terhadap beda jenis, namun dengan sesama jenis. Tidak hanya di zaman sekarang, zaman Nabi saja masih sangat banyak perilaku menyimpang, yaitu perilaku homo. Perilaku homoseksual menjadikan seorang laki-laki memiliki kecenderungan dengan sesama laki-laki dan melakukan hubungan biologi sesama lelaki. Nauzubillah min dzalik. Allah sangat membenci perilaku menyimpang seperti homoseksual. Oleh karena itu, bagi orang-orang apakah laki-laki yang menyerupai perempuan atau perempuan menyerupai laki-laki mendapat ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, ada 4 hukuman bagi pelaku homo yang sangat dahsyat. Apa saja 4 hukuman bagi pelaku homo? Silakan sahabat simak video ini sampai selesai, hanya di channel Go Islam. Namun sebelum diulas lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan klik lonceng notifikasinya terlebih dahulu agar channel Go Islam dapat terus memberikan manfaat khosana keislaman untuk umat. Sahabat, berikut ini beberapa hal yang perlu kita ketahui dan waspadai terkait penyakit sosial homoseksual ini, yaitu pelaku homo pertama di dunia. Manusia pertama yang melakukan perkawinan sejenis adalah umatnya Nabi Lut alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kalian telah melakukan al-fahisyah yang belum pernah dilakukan seorang pun di alam ini." Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 28. Dan mereka dikenal sebagai umat yang sangat bejat, saking bejatnya sampai nurani yang baik itu hilang, hingga terjadilah kemaksiatan yang sangat menjijikan ini. Sebelum zaman Nabi Lut, sudah ada umat yang dibinasakan oleh Allah, seperti kaumnya Nabi Nuh, kaum Ad, dan kaum Samud. Namun mereka belum melakukan pelanggaran homo semacam ini. Karena itulah Allah menghukum umatnya Nabi Lut dengan hukuman yang sangat berat, yang belum pernah diberikan kepada orang kafir lainnya. Buminya dijungkir, lalu mereka dilempari batu. Dan jika kita perhatikan dalam Al-Quran, ternyata Allah memberikan hukuman kepada umatnya Lut dengan 4 hukuman sekaligus. Hukuman pertama, dibutakan matanya. Di surat Al-Qamar ayat 33, Allah berfirman, "Kaumnya Lut telah mendustakan peringatan." Kemudian di ayat 37, Allah berfirman, "Sesungguhnya mereka telah membujuknya agar menyerahkan tamunya kepada mereka. Lalu kami butakan mata mereka, maka rasakanlah azabku dan ancaman-ancamanku." Al-Quran Surat Al-Qamar ayat 37. Diceritakan dalam buku Sirah, ketika lelaki kaum Lut berusaha untuk masuk ke rumah Nabi Lut karena ingin merebut tamu Nabi Lut yang tampan, malaikat yang berubah wujud manusia, maka keluarlah Jibril. Lalu beliau memukul wajah mereka semua dengan ujung sayapnya. Seketika mereka jadi buta. Akhirnya mereka menabrak tembok hingga mereka bisa kembali ke rumahnya sendiri. Mereka mengancam Nabi Lut besok akan datang lagi dan mengadakan perhitungan dengan Nabi Lut. Fabihudahum ihtadi, halaman 257. Hukum kedua, Allah kirimkan suara yang sangat keras. Allah berfirman, mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit. Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 73. Suara itu sangat keras, datang memekakan telinga mereka di saat matahari terbit, di saat bumi mereka telah diangkat. Hukuman ketiga, bumi yang mereka tempati diangkat dan dibalik. Tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, kami balikan dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Al-Quran Surat Hud ayat 82. Sesungguhnya Jibril mengangkat seluruh wilayah kampung ini dari bumi, diangkat dengan sayapnya hingga sampai ke langit dunia. Hingga penduduk langit dunia mendengar lolongan anjing mereka dan kokok ayam. Kemudian dibalik, karena itu Allah sebut mereka dengan Al-Muhtafikah, terbalik kepala dan kakinya, lalu dilempar kembali ke tanah. Allah berfirman, Al-Muhtafikah, negeri-negeri kaum Lut yang dilempar ke bawah. Al-Quran Surat An-Najm ayat 53.
Hukum keempat, dihujani dengan batu. Allah berfirman, kami jadikan bahagia atas kota itu terbalik ke bawah dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 74. Setiap batu ada namanya, Allah menyebutnya, yang diberi nama oleh Rabb-mu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 34. Hukuman dunia. Cerita di atas berkaitan hukuman yang Allah berikan kepada kaum Lut. Selanjutnya, ketika ini terjadi pada umat Muhammad SAW, hukuman apa yang berlaku untuk mereka? Terdapat beberapa hadis yang menjelaskan hukuman pelaku homo. Pertama, mereka mendapatkan laknat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat manusia yang melakukan perbuatan homo seperti kaum Nabi Lut 3 kali. Hadis riwayat Ahmad nomor 2915 dan dihasankan Syuaib Al-Arnaud. Kedua, hukum dibunuh, baik yang jadi subjek ataupun objek. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, siapa menjumpai orang yang melakukan perbuatan homo seperti kelakuan kaum Nabi Lut, maka bunuhlah pelaku dan objeknya. Hadis riwayat Ahmad nomor 2784. Abu Daud nomor 4462 dan disahihkan Al-Albani. Mereka berbeda pendapat tentang cara membunuhnya. Ibnu Qayyim menyebutkan riwayat dari Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Ketika beliau diberi tugas oleh Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk memberangus pengikut nabi-nabi palsu di pelosok Jazirah Arab, Khalid menjumpai ada lelaki yang menikah dengan lelaki. Kemudian beliau mengirim surat kepada Khalifah Abu Bakar. Syekhul Islam Ibnu Qayyim berkata, Abu Bakar As-Siddiq bermusyawarah dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Ali bin Abi Thalib yang paling keras pendapatnya. Beliau mengatakan, kejadian ini hanya pernah dilakukan oleh satu umat dan kalian telah mengetahui apa yang Allah lakukan untuk mereka. Saya mengusulkan agar mereka dibakar. Selanjutnya Abu Bakar mengirim surat kepada Khalid, lalu beliau membakar pelaku pernikahan homo itu. Ibnu Qayyim melanjutkan pendapat Ibnu Abbas. Lihat tempat yang paling tinggi di kampung itu. Lalu pelaku homo dilemparkan dalam kondisi terjungkir, kemudian langsung disusul dengan dilempari batu. Ibnu Abbas berpendapat demikian, karena inilah hukuman yang Allah berikan untuk pelaku homo dari kaumnya Lut. Al-Jawab Al-Kafi, halaman 120. Sahabat muslim, dari ulasan tadi begitu harus kita waspadai penyakit homoseksual ini. Karena saat ini ada upaya untuk melegalkan perilaku ini di masyarakat dengan cara maraknya promosi di media informasi hingga legalisasi hukum. Jika perilaku sesat begitu gigih berjuang untuk kaum mereka, harusnya upaya penolakan yang menjadi bagian dari nahi mungkar harusnya lebih kuat lagi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi sahabat dan keluarga dari pengaruh perilaku homoseksual ini. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Go Islam, jika video ini memberikan manfaat, jangan lupa untuk share ya, agar kita ikut menyebarkan kebaikan. Karena kata Rasulullah, barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.